Shalom, renungan malam hari ini kita masuk di edisi ke-15 yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal 7 dan pasal 8 dengan tema ketika kemuliaan Tuhan memenuhi rumahnya. Sebagai ayat kunci di 1 Raja-Raja 8 ayat 11, firman Tuhan berkata, kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Salomo tidak hanya membangun bait Allah dengan indah dan teliti, tetapi juga mempersiapkan tempat itu agar menjadi tempat hadirat Tuhan berdiam. Ketika tabut perjanjian dibawa masuk, kemuliaan Tuhan memenuhi bait Allah sehingga para imam tidak dapat berdiri untuk melayani. Wow, jadi waktu tabut perjanjian dibawa masuk, mereka nggak tahan berdiri karena ada awan kemuliaan Tuhan turun. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan bukan hanya melihat apa yang kita bangun, tetapi juga hati yang kita persembahkan kepada Tuhan. Banyak orang sibuk membangun rumah yang indah, tetapi lupa mengundang Tuhan tinggal di dalamnya. Salomo tidak hanya membangun bait Allah dengan megah, tetapi juga mempersiapkan tempat bagi hadirat Tuhan. Apa yang sedang kita bangun hari-hari ini? Membangun keluarga, pelayanan, pekerjaan, iman. Apakah Tuhan menjadi pusat dari apa yang kita bangun? Bagaimana Tuhan menjadi pusat yang kita sedang bangun? Poin pertama, membangun dengan ketekunan. Kita dapat baca di 1 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 12. Salomo membangun dengan teliti, tidak asal jadi, ada proses yang panjang. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Salomo dan Raja Hiram mereka bekerja sama. Di situ ada kayu aras, kayu sanobar, mereka bekerja sama. Artinya membangun dengan teliti, nggak asal jadi. Dan prosesnya panjang. Bayangkan, kayu aras, kayu sanobar dari Libanon. Berarti prosesnya panjang. Tuhan menghargai kesetiaan dalam proses. Salomo membangun istana dan berbagai bangunan penting dengan perencanaan yang matang dan ketelitian yang tinggi. Artinya Tuhan menghargai kesetiaan dalam proses, bukan hanya hasil akhirnya. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, mungkin dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, atau komunitas, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Itu poin pertama. Masuk ke poin kedua, memakai talenta untuk kemuliaannya. Kita dapat baca di 1 Raja-Raja 7 ayat 13 sampai 47. Memakai talenta untuk kemuliaannya. Hiram dipakai membuat perlengkapan bait Allah. Keahliannya dipakai bagi Tuhan. Setiap orang memiliki talenta yang dapat dipakai Tuhan. Mungkin talenta yang Tuhan percayakan, kita bisa menyanyi, mengajar, melayani, atau menguatkan orang lain yang sedang lemah. Itu juga salah satu talenta yang Tuhan pakai. Hiram dipakai Tuhan untuk membuat perlengkapan bait Allah dengan keahliannya yang luar biasa. Setiap talenta adalah alat untuk memuliakan Tuhan. Jadi waktu kita talenta menyanyi, mengajar, melayani, atau menguatkan orang lain,
kita sedang memuliakan Tuhan. Jangan merasa talenta kita terlalu kecil. Tuhan dapat memakai kemampuan sederhana untuk pekerjaan yang besar. Amin. Masuk ke poin ketiga. Hadirat Tuhan harus menjadi pusat. Kita dapat baca di 1 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai 13. Waktu tabut perjanjian dipindahkan, kemuliaan Tuhan memenuhi bait Allah. Artinya, hadirat Tuhan harus menjadi pusat. Bangunan yang indah tidak ada artinya tanpa hadirat Tuhan. Jangan hanya sibuk melayani, jangan hanya sibuk bekerja, tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Kesuksesan tanpa hadirat Tuhan adalah kekosongan. Sekali lagi, kesuksesan tanpa hadirat Tuhan adalah kekosongan. Saat tabut perjanjian ditempatkan di ruang Maha Kudus, kemuliaan Tuhan memenuhi bait Allah. Bangunan yang megah tidak berarti tanpa hadirat Tuhan. Jangan hanya sibuk melayani Tuhan, tetapi hiduplah dekat dengan Tuhan. Poin keempat, doa dan ketaatan mengundang berkat Tuhan. 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai 61. Ketika Salomo membangun bait Allah, Salomo tetap berlutut dan berdoa. Salomo tetap mengandalkan Tuhan. Artinya, doa menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Berdoa sebelum mengambil keputusan. Berdoa ketika menghadapi masalah. Berdoa ketika ada dalam keberhasilan. Orang yang berlutut di hadapan Tuhan akan kuat berdiri menghadapi dunia. Salomo berdoa dengan rendah hati dan mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kekuatan terbesar bukan pada kemampuan kita sebagai manusia, tetapi pada doa dan ketergantungan kepada Tuhan. Bangunlah kebiasaan berdoa sebelum mengambil keputusan dan melangkah. Sebagai penutup, bait Allah dibangun dengan tangan manusia, tetapi dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Seperti tadi di awal, ketika Salomo membangun bait Allah, dikatakan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayannya nggak kuat. Karena ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Demikian juga hidup kita. Kita harus membangun dengan tekun, melayani dengan talenta yang Tuhan berikan, dan menjaga hadiratnya tetap menjadi pusat hidup kita. Dan terus bergantung kepada Tuhan melalui apa? Melalui doa. Tuhan tidak hanya mencari bangunan yang indah, tetapi hati yang siap menjadi tempat kediaman hadiratnya. Sebagai kesimpulan, apa yang harus kita lakukan? Pertama, bangun hidup dengan ketekunan. Kedua, pakai talenta untuk kemuliaan Tuhan. Ketiga, jadikan hadirat Tuhan pusat hidup. Keempat, hidup dalam doa. Dan yang terakhir, yang kelima, miliki hati yang terus bersyukur. Mengakhiri renungan malam hari ini, biarlah ketika kita membangun dengan setia dan menempatkan Tuhan di pusat kehidupan kita, maka kemuliaannya akan memenuhi hidup saudara dan saya, keluarga, dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.